Bang bawa dikit dong. Amin. Terima kasih sudah pada datang hari ini. Kak, di usia kalian bertambah dengan ada doa khusus juga kan sekaligus sama Oke, ya bertambahnya umur sekarang yang pastinya yang udah nggak muda lagi sih, yang pasti berharapnya bisa ketemu lagi sama Ramadan tahun depan ya kan. Terus kalau untuk albumnya semoga 5 lagu album yang dirilis kali ini ketika rindu bisa menjadi masyarakat nggak cuma hanya didengar tapi jadi share juga ya, jadi setelah didengarkan juga bisa jadi apa ya, self reminder lah kita sih. Ada kado khusus dari anak-anak? Dari anak-anak sih yang pasti tadi hadir, mereka ada di atas karena kan pada puasa. Terus habis itu tadi pas sebelum turun ke sini doa bareng-bareng sama Arka sama Arsan, mereka baca Al-Fatihah segala macam sih, happy dan Arka sama Arsan berarti puasa ya Kak? Puasa, Arsan sama Arka puasa. Kalau Arka sih kadang-kadang masih suka aduh lapar nggak kuat setengah hari, tapi kalau Arsan udah puas. Kalau Cila belum. Mendidik anak untuk berpuasa seperti apa? Sebenarnya kalau ngomongin soal mendidik anak berpuasa sih yang paling utama ya menurut aku contohin sih, mencontohkan dulu kita gimana puasa. Kalau aku sih karena memang dari mama ya selalu ngajarin dari kecil puasa tuh sholat, kalau nggak sholat namanya diet gitu kan. Jadi memang itu yang selalu aku ajarin juga sama anak-anak, ayo sholat gitu sih, membiasakan mereka. Jadi bukan reward kayak ayo kalau puasa nanti dapat THR atau segala macam sih, enggak. Tapi memang mengajarkan mereka bahwa itu wajib dan sebenarnya kita berpuasa bukan buat THR atau apa, tapi buat diri kita sendiri. Banyak banget sih, tahun 2022 tuh ya tercapainya banyak mimpi. Aku percaya bahwa Allah itu maha mengabulkan doa secara langsung ataupun diganti dengan yang lebih baik gitu. Kayak kalau misalnya ngomongin soal lagu ini kan berarti sebenarnya menyanyi itu secara resminya sudah dibuat dari 2015, tapi bukan lagu-lagu ini aja kan, ada satu single, satu album, tapi kodarullah kalau Allah bilang belum waktunya itu rilis, belum waktunya aku promo dan lain-lain ya ternyata emang Allah menggantikannya di 2020. Jadi banyak banget sih, 2022 tuh benar-benar jadi tahun terwujudnya mimpi-mimpi aku. Tapi kedepannya akan fokus ke lagu religi nggak sih Kak? Enggak sih, sebenarnya kalau aku pribadi sih memang dari dulu kepengennya positif song. Maksudnya kalau aku memang lagu cinta, tapi kan cinta tuh bisa universal ya, bisa sama anak, bisa sama orang tua, bisa sama sahabat ataupun sama alam gitu. Jadi dia lebih universal sih. Tapi kan hal baru ya Kak Resti ya? Musik hal baru ya buat Kak Resti ya? Kalau untuk musik sendiri sebenarnya dari SD sampai SMA aku memang aktif di paduan suara, lomba-lomba dan lain-lain. Tapi memang kan itu grup ya, jadi bukan hanya sendiri kayak gini. Dan mulai dari 2021 di Allah Maha Pengasih tahun lalu itu aku banyak offer yang ternyata banyak banget yang harus dipelajari, beda sama acting. Ibaratnya nggak cuma ngapalin lagunya bareng sama musiknya kapan, ternyata ada juga stage act-nya, mic dan lain-lain. Dan aku ternyata enjoy sih. Apa ya, dari kesalahan-kesalahan nyanyi itu justru jadi belajar dan aku ternyata nyaman gitu. Dan kepuasan apa sih Kak ketika terjun di musik gitu? Yang pasti kalau aku ya nomor satu itu ya, aku bersyukurnya karena kayak aku ada tugas ataupun amanah yang pengen aku selesaikan sama mama dari album yang kemarin, dan alhamdulillah 10 lagunya sekarang semuanya udah rilis, ditambah 11 lagu karena lagu Ketika Rindu. Terus kalau kepuasannya sendiri, kalau aku untuk nyanyi tuh deg-degannya tuh dinikmatin gitu, deg-degan sebelum naik panggung. Terus ternyata memang pas sudah selesai nggak ada yang miss, nggak ada yang salah, itu happy banget. Jadi itu jadi kebahagiaan tersendiri setiap selesai nyanyi. Ya niatnya sih pasti begitu ya, maksudku karena gini kan orang-orang biasanya ngedengerin lagu itu sama suasana hatinya gitu kan. Misalnya dia lagi galau, dia lagi happy, lagi jatuh cinta atau apapun, dengan lagu-lagu dari kayak gini aku ngerasa jadi ya kalaupun sedih, kalaupun seneng tuh ya ada Allah. Jadi lebih mengingat sama Allah sih. Nah, Ramadan tahun ini sendiri akhirnya juga launching album ya, mini album ya kan, maksudnya jadi spesial banget apa gimana sih gitu? Pastilah ini jadi hadiah spesial yang pasti terutama di ulang tahunku. Ini tuh berarti kan aku nama aslinya kan Aria Setia Ramadhani, jadi aku memang lahir di bulan Ramadan. Dan tahun ini ya baru aku ingat selama aku lahir tuh aku ngerayain nonton lagi di bulan Ramadan kayak waktu aku lahir gitu. Mungkin pas aku TK atau apa sempet, tapi aku kan nggak inget kan. Tapi kalau yang ini ya sepanjang aku inget kayak oh akhirnya nih aku ngerasain lagi ulang tahun pas di hari lahirku yang sama Ramadan seperti waktu aku lahir. Pastilah ya, ibumu ya, jadi memang ya pasti dalam Islam itu seperti itu. Aku pun sudah jadi ibu, aku tahu ternyata
menjadi seorang ibu tuh bukan hal yang mudah gitu, dan memang ya itu yang kayak aku selalu bilang, kayak yang bikin aku sampai kayak gini ya doanya mama, yang bisa bikin aku bisa nyanyi di atas panggung, yang bikin segala macam selain atas izin Allah juga pasti doanya mama yang aku Sampai meneteskan air mata wah besar. pastilah. Pokoknya saya nyanyi lagu mama emang karena mungkin lagu ini dibuat dari hati ya sama mama, jadi ya nyampe juga sih kalau ke akunya pribadi setiap aku nyanyiin ngerasa kayak ini kok liriknya di hati banget gitu dari mama buat aku, dan semoga ini juga bisa dirasain sama semua yang denger lagu mama. Itu lagu yang diciptain mama itu kamu tahu sebelumnya kalau mama mau nulis lagu tentang apa atau Enggak. surprise? Ya surprise sih, karena nggak tahu. Jadi selama ini pun ya namanya anak kan kita pasti nggak tahu ya orang tua kita tuh hobinya ngapain segala macam, dan mama tuh suka bikin puisi. Jadi dari kecil aku tahu mamaku tuh memang main piano. Mama memang piano otodidak, terus suka nyanyi gitu. Jadi cuma pada acara mama suka main, tapi aku tidak menyangka kalau di 2015 tiba-tiba mama tuh punya lagu religi loh gitu. Terus mama udah ketemu nih sama satu waktu itu komposer musiknya namanya Om Tevi yang mau ngebikin itu jadi lagu. Jadi bukan cuma bagian puisi tapi dijadikan sebuah lagu, dan ternyata di tahun itu aku sama kakak kaget kalau mama membuatkan aku satu album 10 lagu, dan kakakku Andita juga dibikinin hadiah sama mama satu album 10 lagu. Tapi kodarullahnya pas aku sakit waktu itu kan, karena aku hamil Arka, plasenta previa, nggak bisa kemana-mana, memang harus bed rest total. Ya udah, jadi akhirnya mimpi buat bisa kemana-mananya tuh ya disimpan dulu. Jadi pas habis waktu itu launching aku cuma sempet nyanyi 2 kali di Surabaya sama di Aceh, tapi itu pun yang sambil muter-muter dan lain-lain. Dan aku memang bukan yang menyerah sih, tapi lebih percaya bahwa nanti Allah kasih waktu yang terbaik deh kalau memang bisa selesai PR aku nyanyi, dan selesai. Setelahnya apa Yang sudah direncanakan sih sebenarnya buat akhir tahun mungkin single. Kita kan satu single yang memang lebih positif song, tapi kan ini juga ada 5 lagu, ada PR ya. Jadi kalau aku sama Kak JJ memang sudah ngobrolin buat persiapan dan video klip bulan Mei, setelah Ramadan selesai, besok juga Danu, itu sih lebih kayak gitu. Dan memang sekarang ya promo-promo, nyanyi, manggung segala macam. Tapi nggak ada rencana duet gitu sama JJ atau sama Kak JJ kalau mau duet, mana mau duet. Kak JJ sama Mas Adi pada nggak mau nyanyi kan. Terus mereka tuh lebih senang emang karena kita kan temenan udah 12 tahun kali ya. Jadi dari aku masih zaman itu tinggal dulu sama dengan Marwah, mereka juga masih di Domino, memang kita udah main bareng gitu kan. Jadi memang terbiasa buat kayak ayo bikin lagu. Jadi sebenarnya lagu pertama yang aku nyanyi dulu itu diciptain sama Mas Adi, aku masih duet sama Echa. Tapi ya udah, itu masih nyanyinya pakai mic kabel, masih yang coba-coba, tapi ternyata nggak pede akunya saat itu. Gitu. Dari sini ke depan akan fokus Sekarang. ke musik kan lewat album ini. Insya Allah doain aja. Kalau ditanya fokus di musik atau acting, sebenarnya aku suka dua-duanya sih. Dan memang kalau kayak sinetron kan lebih ke apa ya, rasa rindu aku karena dulu memang selalu syuting kan, dan kemarin kan baru nyelesain dulu Anugerah Serindah. Dan sebenarnya kemarin tuh ada sinetron Ramadan, sudah prepare segala macam sampai tinggal syuting. Kodarullahnya tiba-tiba aku tuh tadinya rencananya izin sama mereka cuma untuk tanggal 12. Jadi ngomong sama PH-nya tanggal 12 ya aku izin nyanyi, tapi ternyata kodarulllah satu dan lain hal, akhirnya kemungkinan syutingnya jadinya setelah Ramadan. Dan aku sih bersyukur ya karena itunya mundur, jadinya justru bisa promo radio, bisa tour, bisa nyanyi, dan agenda nyanyiku jadi ya Ramadan banyaknya hanya. mungkin ada ingin duet dengan Kalau duet ya pasti mau ya duet, karena belum pernah, jadi itu kan tantangan baru lagi ya duet tuh gimana sih rasanya, terus kalau di panggung kayak apa pasti mau. Doain aja. Mungkin Ramadan di dipanjatkan pada ulang tahun kamu atau pada juga Ramadan tahun ini ya yang kayak tadi aku bilang ya, yang pasti kepengennya ketemu lagi Ramadan tahun depan, kepengennya keluarga yang sayang itu sehat dan bahagia. Aku nggak bisa bikin mereka bahagia kalau akunya nggak bahagia. Jadi doanya supaya semoga tahun ini lebih baik, lebih bahagia dan sukses. mungkin ada tradisi khusus sih di keluarga Ramadan tahun ini. Ramadan, kalau Iya. untuk Ramadan sih seperti biasa pasti kita ada bukber, terus lebaran ya pasti ngumpul semua. Kan aku dan kakak semua sudah menikah, sudah punya anak, dan apalagi terutama pandemi bikin kita nggak ketemu kan. Karena kan pas pandemi kakakku yang pada punya bayi tuh kayak takutlah ketemu aku yang pergi-pergi terus gitu kan. Jadi insya Allah lebaran ini bisa kangen-kangenan sama keluarga lagi, itu sih wajib selalu. Bakal ada tradisi mudik nanti mungkin. Mudik nggak ada sih, mama papa kan yang satu dari Aceh, papa dari Batak, tapi memang kita udah nggak pernah pulang kampung, jadi pasti kita malah cuma ke rumah mama papa aja buat lebaran.
Lebaran yang dirindukan seperti apa Kak Rizky biasanya yang diinginkan? Lebarannya yang pasti Selain kumpul sama keluarga ya, selain keluarga. Oke, lebaran itu kan yang pasti sama keluarga besar banget ya, karena memang ini pandemi, pasti kan jadinya cuma keluarga inti, nggak bisa keluarga besar. Terus kalau keluarga besar papaku kan 10 bersaudara tuh, jadi bener-bener ratusan orang biasanya ngumpul. Nggak tahu nih tahun ini kita bakalan ketemu kayak gitu apa enggak? Karena kadang-kadang pasti setelah dewasa banyak juga tuh yang misalnya keponakan ataupun saudara yang ketemunya cuma lebaran doang gitu, dan pasti kangen pengen sama mereka. Tapi kalau untuk makanan kulinernya semua baru seperti apa di keluarga? Oh, keluarga. Tradisinya karena memang keluarga itu kan ini ya Sumatera semua ya. Jadi yang pasti makanannya pasti ada balado. Nih yang wajib tuh pasti ketupat, terus ada rendang, terus ada daging baladonya mama, sama mama tuh selalu bikin udang petek balado. Itu sih. Cuman kalau aku malah kalau lagi lebaran kayak cuma sehari doang sih mau makan gituan. Besoknya pengen nyarinya bakso gitu kayaknya. Bosan gitu ketemu santan. Besoknya kayak makan yang lain deh gitu. Saya menyiapkan kah Mbak Rizky nanti? Pastilah keponakan banyak. Pasti udah nyamperin duluan tuh. Makanya kan kangen nih zaman dulu sampai SMA doang terima THR. Setelah itu siapin THR buat keponakan sama anak. Tahun kemarin THR-nya lewat Langsung. Enggak, tahun kemarin kan pakai transfer. Kalau transfer Pandemi. iya. Kemarin kan tempat ini. Kalau tahun lalu masih lebaranan, tahun sebelumnya lagi itu banyak yang nggak ketemu. Tapi kalau yang keluarga inti mama kan memang aku hanya berempat ya kita ketemu. Jadi tetep kok amplopan kecil-kecil itu pasti harus disiapin. Dan pakai barcode gitu kan. Iya ya. Sekarang pakai QR barcode. Dan mungkin balik lagi soal lagu. Ini kenapa ketika rindu judulnya? Ketika Rindu. Apa sih yang mungkin dari Mungkin ada yang dirindukan. Oh, ada ya. yang dirindukan. Enggak sih, sebenarnya kalau Ketika Rindu itu adalah judul lagu yang dibuat Mama yang baru. Jadi kemarin pada saat Rindu Suara Azan memang single yang lagi aku naikkan sekarang ini ya, dan video klipnya yang diciptakan sama Mas Dimas Ferdian. Kalau Ketika Rindu karena itu judul yang Mama buat gitu. Jadi mikir apa ya itu ya aku tuh apa pasti carinya ke Mama terus gitu. Jadi kayak pas mikirin dari semua judul mana yang jadi album Mama lagi ya. Pokoknya kalau aku sih ngerasanya pokoknya kayak kode hidup happy itu ya Mama gitu. Iya. ada sih maksudnya ada Ketika Rindu di diri kamu tuh nggak ada sih, aku mau rindu sama siapa. Ya kirain rindu sama jodoh. itu Nggak sih, sekarang sih ya kayak aku bilang, aku sih pantasin diri aja. Cuman bisa berusaha buat lebih dekat sama Allah, karena ya kita tahu ya, kita tuh nggak bisa berharap sama manusia. Jadi berharap sama Allah aja. Kalau mau dikasih yang baik ya pantasin diri aja. Kalaupun dapetnya di surga ya di surga aja ya, udah sesimpel itu sih sekarang. Karena buat aku pribadi, kalau udah ada anak, ada orang tua, aku punya orang-orang yang juga harus aku bahagiakan. Tapi bukan berarti aku menutup diri kalau Allah menghendaki. Tapi untuk fokus sama sesuatu itu enggak lah, capek. Saat ini itu tidak menjadi prioritas Enggak utama. sih, udah enggak lagi jadi prioritas gitu. Pesan pasrah. Iya pasrah, abis mau gimana Tapi ada yang lagi deketin ya? Enggak sih, enggak. Lagi capek ya? Iya sih, masih gini ternyata kalau dibilang capek atau sedih sih enggak sama sekali. Cuma kalau buat aku pribadi, kalau kita lagi mau fokus sama karir, aku sejujurnya merasa di tahun 2002 ini lebih dilancarkan. Mungkin karena ridhonya Allah langsung kan. Gitu. Kadang-kadang saat kita ingin sesuatu, tapi ternyata ada ridho yang kayak nggak ridho nih, nggak ngizinin apa, kan khawatir nanti malah jadi hambatan atau segala macam. Dan memang takdir Allah itu pasti baik, dan saat ini seperti ini, jadi ya bersyukur sama Allah. Karena berarti acara ini lancar pun ya ridhonya Allah. Aku tadi malam tuh udah panik karena aku alergi tiba-tiba. Tadi malam bibir alergi, gatal-gatal gara-gara nggak tahu abis makan dimsum atau kue tiba-tiba alergi. Itu satu tim semua panik. Tapi memang dalam grup kita kan di tim peristilan musik ini ada dokter. Jadi untungnya dokter bawa obat alergi, langsung minum obat alergi. Itu saya pun kayak gini sempat ada yang miss nih, misalnya di tuker terus fokus kenapa. Tapi kalau aku pribadi itu emang udah di titik hidupnya tuh pasrah gitu, udah kayak tarik nafas, takdir Allah pasti baik. Karena aku percaya kalau memang kata Allah lebih baik ya berjalan lancar. Kalau memang ada sesuatu ya pasti ada hikmahnya. Udah sesimpel itu. Tapi hari-harinya nggak ngerasa kesepian. Enggak lah, anaknya 3 mas, rame, kerjaannya banyak banget numpuk. Kan ada butik, ada sendok ala, ada nyanyi. Terus habis itu ada komunitas tuh, ada ibu-ibu itu di 26 kota yang harus aku urus di yayasan. Jadi memang aku percaya Allah pasti nanti akan berikan yang terbaik, yang happy sama aku sama anak-anak, yang sayangnya terus ya mudah-mudahan dunia akhirat. Nyaman sendiri apa gimana? Nyaman sendiri, bingung ya kalau udah nyaman sendiri. Mungkin kalau udah nyaman sendiri enggak, tapi bersyukur sih, bersyukur aja sama apa yang Allah kasih. Habis itu kalau bilang enggak, aku nggak mau lagi, tiba-tiba ada yang tersalah lagi kan aku kan. Jadi mendingan lebih kayak aku
aku sedang menikmati ini, aku bersyukur dengan ini, dan kalau Allah kasih di dunia alhamdulillah, kalau Allah kasihnya di akhirat juga alhamdulillah. Tapi mama Di lingkungan teman-teman atau komunitas ada yang suka jodoh-jodohin gitu? Ya iyalah pasti itu sih, pokoknya kalau ketemu pasti ada aja kan yang ngejodohin, ada yang ngejodohin misalnya ini nih duda lah, ada yang ini single lah, ada yang gini ini baru mau jadi duda, lah aku baru mau jadi duda dia tawarin ke aku kayak enggak, pokoknya enggak mau, aku bilang gitu. Emang tipe- bahaya kan makanya. Tipe pemilih? Bukan tipe pemilih, dipilih sama Allah aja, yang pasti harus izin mama sama papa sama anak-anak terutama kan, karena gini sekarang kan nggak sendirian, aku ada anak-anak, cocok buat aku belum tentu cocok buat anak-anak gitu kan. Jadi kalau aku pribadi karena memang tahu ya kayak yang harus disaringnya banyak, mending nggak usah dulu deh daripada nanti bingung. Jadi sekarang semua teman semuanya partner aja. Karena kalau misalnya ditanyain sebenarnya apa sih yang kita mau dari pasangan tuh kan sebenarnya kita pengen punya teman hidup ya, pengen bisa ngobrol, pengen bisa berbagi waktu untuk berkomunikasi, entah itu mimpi, entah itu membahagiakan anak atau yang lain. Tapi ternyata aku dan sahabat-sahabatku, aku dengan keluargaku tuh itu udah cukup untuk saya. Trauma nggak sih dengan pernikahan? Tambah dari pasrah. Aku tuh selalu yakin bahwa semua tuh ada hikmahnya gitu. Jadi aku nggak pernah benci ataupun marah sama siapapun atau apapun. Kenapa? Karena ya ada anak-anak, ada mereka gitu ya, anak-anak yang memang tidak pernah bisa request sama Allah, aku maunya lahir dari mama ini, papa itu, kan mereka nggak bisa. Jadi apapun itu aku sih nggak pernah menyesali yang terjadi, tapi memang tanggung jawab karena memang hidup harus dijalani. Tapi komunikasi Lancar sih, alhamdulillah baik. Semuanya jadi saudara. Malahan kalian pasti tahu kalau aku sama Rifki sama Bibi sahabatan banget aku sama Bibi. Bisa kayak kemarin pas Arsen kan ulang tahun tanggal 8. Ya ulang tahunnya lagi sama aku karena mereka lagi diajak. Jadi ulang tahun tapi merekanya video call tetap berdua gitu. Jadi tetap rame-rame. Itulah. Kalau udah kayak gini jadi saudara aja, jadi sahabat. Tapi ada ini ya, ada main besar ya. Ketika kemarin itu langsung itu sangat sekarang mau Iya lah pasti. Benar, itu pasti ada hikmahnya. Kalau misalnya sekarang kayak gini memang pengennya ya berarti bahagiain mama papa, bahagiain anak-anak. Karena kalau kita sadarin gini, memangnya udah cukup bahagiain orang tua sama anak pasti belum. Jadi ya udah. jadi lebih pribadi apa? Ya iya sih pasti lebih kayak ya kalau orang ngomong soal ikhlas, esensi ikhlas menurut aku tuh kan luas banget ya. Dan ikhlas tuh nggak bisa gini gue ikhlas nggak bisa. Ikhlas tuh udah seperti apa ya, menurutku ya itu adalah menjalani dan menerima semuanya tanpa lagi inget-inget atau ungkit-ungkit yang lalu gitu. Jadi kalau misalnya memang kita udah, contohnya gini, ikhlas itu kalau habis bikin kebaikan kita nggak akan inget-inget lagi untuk ungkit-ungkit masalah itu. Jadi aku sudah di titik yang pasrah dan menjalani semuanya lebih tenang, lebih santai, dan juga ternyata biar gak galau tuh ya fokus gitu sama kegiatan, fokus sama kerjaan. Karena kalau banyak diem nggak ngapa-ngapain nanti malah jadi mikir yang nggak perlu-perlu. Tapi bagaimana ketika rindu? Ya. Kan juga ketika rindu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.